Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Farida Septiani yang akan membuka acara pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan melaksanakan webinar yang berjudul Mengapa Harus Kuliah. Sebelum memulai acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan serahkan acara ini pada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Riza selaku host. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Saya Sylvia Mudi Yudantara yang akan memandu webinar pada pagi hari ini. Webinar pada pagi hari ini bertemakan kenapa harus kuliah dari pandangan generasi muda, di mana nanti teman-teman bisa mendengarkan langsung pemaparan dari narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya. Baik, langsung saja acara selanjutnya yaitu acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi. Waktu dan tempatnya dipersilakan kepada Ibu Setia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan materi webinar pada hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa yang bergabung pada hari ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama di acara yang luar biasa yaitu webinar pada hari ini dengan tema Mengapa Harus Kuliah. Dan tak lupa juga kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada kehidupan yang lebih beradab dan baik. Amin. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja materi saya pada webinar pada hari ini dengan tema Mengapa Harus Kuliah. Sejenak kita berpikir ya atau merenung dengan kalimat kuliah. Apa sih kuliah itu gitu ya? Apa kuliah itu, tujuannya, manfaatnya, seberapa pentingnya akan kita bahas bersama pada hari ini. Kuliah itu sendiri ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan pelajaran atau ceramah
ya. Dan pada umumnya ya dipahami atau diartikan proses belajar mengajar di jenjang pendidikan yang tinggi seperti di universitas-universitas, sekolah tinggi dan sebagainya ya. Jadi dapat disimpulkan kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di bidang formal di mana di tempat perkuliahan tersebut terdapat jurusan-jurusan. Nah, di sini Bu Zakia ingin sedikit menginfokan bahwa di kampus-kampus itu kan banyak jurusan-jurusan. Jadi, sebelum kita memulai untuk kuliah, sebaiknya kita memikirkan terlebih dahulu jurusan apa sih yang harus saya masuki gitu ya. Sesuai dengan minat dan bakat kita. Jadi dipikirkan dahulu kita ini minatnya apa, bakatnya apa gitu ya, kemampuan kita tuh di mana dan sebagainya, agar kita tidak salah dalam memilih jurusan di perguruan tinggi yang kita pilih nanti gitu ya. Dalam memilih jurusan sangat harus dipikirkan matang-matang. Kalau perlu kita berdiskusi dengan teman, dengan orang tua, dan dengan melihat orang-orang sekeliling kita yang sudah mengambil jurusan itu seperti apa hasilnya dan sebagainya ya. Karena kalau kita mengambil jurusan administrasi umpamanya, nah kita itu sesuai nggak dengan minat kita, sesuai nggak dengan bakat kita, sesuai nggak dengan kemampuan kita atau keingintahuan kita tentang jurusan itu. Dan nanti setelah kita lulus dari jurusan ini, apa yang kita dapatkan, bekerja di mana kita nantinya, itu harus dipikirkan. Jadi jangan asal mengambil jurusan, asal kuliah gitu ya. Oke, berikutnya, sebagian orang memilih melanjutkan ke jenjang perkuliahan terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia kerja. Kuliah bisa menjadi salah satu jalan untuk meraih kesuksesan. Lulusan perguruan tinggi pun akan dihadapkan dengan ketatnya persaingan dunia kerja. Banyaknya seminar atau workshop motivasi yang menampilkan orang-orang sukses tanpa pendidikan formal yang memadai kerap disalah artikan. Pola pikir tersebut salah satunya adalah untuk apa kuliah tinggi atau kuliah di luar negeri, tanpa kuliah pun bisa sukses ya. Kalau kita lihat kalimat di sini bahwa banyak orang sukses ya tanpa harus kuliah. Dan itu real ya, dan itu nyata. Banyak sekali orang yang hanya tamat SMA ya, kadang-kadang dia tidak mempunyai pendidikan formal, tapi dia menjadi pengusaha yang sangat sukses, malah dia bisa merekrut banyak tenaga kerja ya. Nah, tapi itu kalau bisa kita renungkan, itu tidak semua ya, 1001 yang seperti itu. Artinya dia mungkin biarpun dia tidak mengambil kuliah atau pendidikan formal, mungkin dia memiliki skill yang luar biasa ya, memiliki kemampuan di atas rata-rata ya, atau mungkin dia mempunyai keuletan yang luar biasa untuk memprogres dirinya bisa mencapai di titik kesuksesan. Dan itu tidak semua, kalau Bu Zakia rasa ya, itu tidak semua, bahwa orang tanpa pendidikan atau tanpa wawasan atau tanpa apapun bisa menjadi orang sukses. Itu hanya sebagian kecil ya. Nah, jadi kalau saya sarankan atau bisa memberitahu bahwa tetaplah kita harus memprogres diri kita untuk jenjang yang lebih tinggi, yaitu melalui pendidikan formal ya. Dari SD mungkin ke SMP, dari SMP menuju ke SMA. Dari SMA kita bisa memprogres diri kita untuk jenjang yang paling tinggi, yaitu kuliah, agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik mungkin ya, agar kita mendapat status sosial yang lebih tinggi, diakui ya, dan kita tentunya mempunyai wawasan atau pola pikir yang sangat berbeda ya. Oke. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, kisah sukses orang tanpa pendidikan tinggi namun bisa sukses, itu jangan disalahpahami atau dipukul rata ya, karena itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata ya. Bagaimanapun kuliah itu sangat penting untuk menambah keterampilan,
pengetahuan dan juga wawasan kalian ya, yang menunjang karir ke depannya. Jikapun ada orang sukses tanpa kuliah, itu hanyalah segelintir orang dengan usaha yang jauh di atas rata-rata orang biasa. Oke. Nah, itu pun masih didukung lagi dengan kesesuaian antara usaha dengan passion yang dia miliki serta lingkungan yang mendukung. Tanpa itu, jika kalian berpikir tidak perlu kuliah, bisa dibayangkan apa jadinya masa depan kalian nantinya ya. Kalau kita tidak mempunyai keuletan atau pemikiran di atas rata-rata tadi ya. Mereka adalah orang-orang terpilih. Kalau kita mengikuti mereka tapi tidak mengikuti bagaimana cara kerja keras dia untuk berada di puncak, ya pastinya konyol buat kita ya. Nah, apalagi di era globalisasi seperti ini, kuliah punya banyak dimensi sudut pandang. Namun setidaknya beberapa alasan berikut ini cukup mewakili mengapa kalian harus kuliah, terutama di zaman modern seperti ini. Oke. Nah, berikut beberapa alasan penting mengapa sih kuliah itu wajib di zaman sekarang. Sebetulnya bukan di zaman sekarang aja ya, di zaman dulu pun, istilahnya di zaman Buzakia atau sebelum Buzakia, sebenarnya kuliah ini sangat penting, tapi mungkin di zaman orang tua saya atau kakek saya dan sebagainya, ini belumlah terlalu menjadi kewajiban ya. Tapi kita bisa lihat orang di zaman dulu yang memprogres dirinya dengan pendidikan yang tinggi itu jelas beda, pola pikirnya jelas beda, kehidupannya ya dengan orang yang diam saja, atau artinya dia tidak sekolah atau tidak juga mengasah kemampuan, tidak mempunyai skill apapun, itu jelas beda. Dan itu banyak sekali kalau kalian mau melihat biografi orang-orang terdahulu, rata-rata mereka biarpun tidak kuliah, tapi mereka mencari jalan bagaimana caranya untuk mencapai kesuksesan ya, gitu ya. Dan tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, biarpun dia tidak kuliah, pastinya dia melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu dengan caranya ya, biarpun dia tidak memasuki dunia perguruan tinggi. Oke, berikutnya. Nah, seperti ini ya, yang pertama, kuliah penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Itu sangat jelas ya. Dengan kuliah otomatis kita menambah keterampilan kita dan menambah pengetahuan kita. Yang tadinya kita tidak tahu apa-apa, kita jadi tahu gitu ya. Yang tadinya sebatas kemampuan kita hanya di garis ini, mungkin setelah kuliah kita banyak mendapat tambahan keterampilan dan pengetahuan. Dan yang nomor 2, jangan bangga, kuliah sekarang ini adalah standar pendidikan terendah. Mengapa dikatakan bahwa kuliah di zaman sekarang ini adalah standar pendidikan yang terendah? Karena apa? Sudah banyak sekali ya, sekarang orang itu sarjana S1 ya. Beda di zaman orang tua saya. Orang tua kalian juga mungkin ya. Beda lagi di zaman kakek-kakek dulu ya, bahwa kalau orang sudah mencapai jenjang S1 ya, S1 sarjana, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena yang saya tahu di zaman ayah saya atau kakek saya itu SMA aja udah luar biasa ya. SMA itu peluang kerjanya ya, status sosialnya itu sangat dihargai gitu. Nah, begitu terus di zaman Buzakia S1 masih membanggakan, sangat membanggakan, karena tidak semua mempunyai peluang baik seperti itu. Mungkin dari segi ekonomi atau dari segi kepandaian ya, dia punya biaya tapi dia merasa kurang mampu otaknya untuk menyerap pelajaran-pelajaran yang lebih tinggi dari SMA. Mungkin SMA saja sudah keteteran ya. Jadi di eranya Buzakia sepertinya seperti itu. Dia pintar, dia cantik, dia kaya, tapi dia tidak mempunyai kemampuan otak yang cukup untuk berkuliah. Tapi ada juga dia sangat pintar ya, tapi dia tidak mempunyai biaya untuk kuliah. Itu di zaman Buzakia itu banyak sekali. Bahkan sampai ada saking semangatnya untuk merubah kehidupannya atau ingin belajar lebih tinggi lagi, dia memilih untuk bekerja sambil kuliah. Jadi artinya dia tetap
bersama-sama teman-temannya itu kuliah, tapi mungkin dia mengambil kuliah yang malam atau sore ya, karena dia pagi harus bekerja, atau sebaliknya dia bekerja malam hari supaya dia bisa kuliah di pagi hari. Begitu di zaman Bu Zakia orang-orangnya begitu sangat antusias untuk yang namanya kuliah. Mereka rata-rata kalau ditanya mengapa harus kuliah, bukan untuk bangga-banggaan, sama sekali tidak ada di zaman saya. Mereka kuliah itu karena mereka harus keluar dari kehidupannya yang mungkin tidak baik ya, kehidupannya yang mungkin tidak berkecukupan atau ingin membantu orang tua, tidak mau seperti itu saja, paling tidak keluar dari zona yang tidak menyenangkan. Mungkin dia selama sekolah itu luar biasa sulitnya ya, jadi mungkin dia berpikiran bahwa dengan kuliah dia paling tidak merubah status sosialnya dan mendapatkan peluang kerja lebih luas ya. Jadi kalau di era sekarang itu apalagi ya dulu aja zaman Bu Zakia bukan untuk bangga-banggaan, apalagi di era sekarang kalian mempunyai persaingan yang sangat luar biasa ya. Dari anak TK aja sekarang sudah kenal yang namanya IT. Dari anak TK saja sekarang sudah tahu itu fasih berbahasa Inggris ya. Belum lagi wawasan-wawasan yang bisa mereka dapatkan dari orang tua, guru, dan internet dan sebagainya lah. Permainan-permainan ya. Jadi wawasan dan cara berpikirnya sudah sangat beda dengan zaman saya gitu ya. Jadi persaingan tuh sangat besar, persaingan sangat luar biasa. Jadi kalian kalau kuliah ini jangan sekali-sekali untuk bangga-banggaan, tetapi tujuannya adalah untuk menambah wawasan agar kalian bisa mendapatkan status sosial yang lebih tinggi ke depannya dan mendapatkan pekerjaan yang layak ke depannya ya. Jadi masa depan kalian itu lebih cerah gitu ya. Nah, yang ketiga, makin tinggi peluang kerja, makin tinggi pendidikan ya, juga semakin besar ya kan. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peluang kerja itu semakin besar ya kalau kita memiliki pendidikan yang tinggi gitu ya. Ya jelas saja itu realita dong ya kalau seandainya kalian tamat SMA masuk kuliah, masuk kampus dengan harapan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Nah, kalian mengetahui bahwa dosen kalian adalah tamatan SMA umpamanya gitu ya. Itu kalian pasti bingung gitu ya, atau kecewa atau ini kampus bagaimana ya yang masuk yang kita kok diajarkan dengan dosen yang pendidikannya sama dengan kita gitu ya. Nah, makanya kalau di zaman Bu Zakia kalian lulus S1 bisa menjadi seorang dosen dengan mudah. Dan seperti saya bilang tadi, untuk menjadi S1 itu nggak gampang dulu tuh ya. Orang harus berjuang mati-matian untuk bisa kuliah. Ya, baik dari segi otak maupun biaya. Itu sangat sulit. Jadi begitu tamat S1, kalian bisa untuk ikut tes menjadi seorang dosen. Ya, begitu waktu berjalan, akhirnya keluarlah peraturan baru, yaitu harus yang menjadi dosen adalah harus lulusan S2 itu minimal ya. Nah, berjalanlah sampai sekarang nih S2. Jadi dosen-dosennya S1 harus itu memprogres dirinya untuk mengambil S2 dengan cara beasiswa atau dengan biaya sendiri ataupun dengan cara seperti apa agar mereka tetap terpakai ya. Sekarang nih ya, sekarang sudah ada lagi peraturan baru biarpun belum 100% bahwa dosen yang mengajar di perguruan tinggi harus minimal pendidikannya adalah S3 atau doktor ya. Jadi dosen-dosen yang S2 itu sudah mulai harus memprogres lagi dia yang lebih ininya lagi itu S3 ini tidak murah ya. Sangat tidak murah dan waktunya itu sangat menyita ya, sangat menyita waktu. Karena di S3 ini adalah penelitian, adalah menciptakan ilmu baru, ya, ilmu baru. Jadi waktu, ya, pemikirannya, biayanya itu tidak sedikit. Nah,
Makanya di era sekarang aja itu seorang doktor dan profesor masih dihargai tinggi, ya, masih sangat tinggi. Tapi belum tentu di era kalian nanti, gitu ya. Karena Bu Zakia tahu sekarang peraturannya sudah mulai keluar bahwa dosen harus S3, gitu ya. Nah, jadi kalau andaikan ini dosen-dosennya S2 itu berdiam saja, apalagi yang masih muda, dia akan siap-siap untuk tersingkir, ya. Nah, jadi jangan buang waktu bagi yang memang ingin menjadi dosen. Mungkin kalian selesai dari S1 langsung ngambil S2. Kalau tidak ada biaya, cari beasiswa. Kalau tidak dapat beasiswa, kerja sambil kuliah, ya. Kalau memang ingin menjadi dosen ataupun tidak menjadi dosen juga mau menjadi pengusaha dan sebagainya, mungkin kita lebih lebih ingin bertambah wawasannya, gitu ya. Berikutnya, kuliah membuka wawasan dan pengetahuan, membuat pola pikir menjadi lebih dewasa. Jelas sekali ya, dengan kuliah kita akan menambah wawasan-wawasan baru, menambah pengetahuan-pengetahuan ya, merubah pola pikir menjadi lebih dewasa. Yang tadinya mungkin di SMA kita lebih mengutamakan untuk nongkrong-nongkrong ya, untuk membuang-buang waktu hanya untuk ketemu dengan teman-teman dan sebagainya. Kalau di kuliah tidak bisa seperti itu. Kalian harus membentuk karakter menjadi manusia yang dewasa. Pola pikirnya dewasa. Karena kalian adalah calon pemimpin masa depan, ya. Karena mereka kalau tahu bahwa seseorang itu lagi kuliah, mereka tuh berharap banyak bahwa kalian itu adalah orang yang mempunyai pikiran lebih dari mereka, mempunyai pikiran lebih dewasa dari mereka, mempunyai wawasan lebih dari mereka, dan lebih lebih elegan ya. Jangan nanti kita sudah kuliah, tapi cara kita bicara, cara kita berpikir sama dengan orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Itu sangat disayangkan ya. Saya harap kita kalau sudah kuliah, berarti kita pola pikirnya sudah harus berbeda. Kita di masyarakat itu diharapkan menjadi orang yang mempunyai kelebihan di atas mereka dan calon pemimpin di masa depan ya. Yang kelima, bagi yang ingin karir di dunia akademis, kuliah bisa jadi jalan untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau ingin menjadi seorang dosen ya, memang harus memprogres diri untuk jenjang yang lebih tinggi. Dari SMA nggak mungkin banget kalau mau jadi dosen. Akhirnya kita harus melanjutkan S1. Dari S1 mungkin ada kampus yang bisa mau menerima kita S1, itu alhamdulillah diambil. Tapi bukan berarti kita diam saja, langsung kita berusaha mencari jalan untuk S2. Setelah S2 kita dapatkan, kita harus mencari jalan bagaimana caranya kita harus mencapai S3 kalau ingin menjadi dosen ya. Karena nanti takutnya dikti menginginkan kita harus doktor ya. Jadi di kampus-kampus seorang doktor, profesor masih sangat sedikit. Makanya kalau kita membuka kampus itu peraturannya sekian persen S2, dosennya sekian persen S3. Itu wajib ya. Nah, profesor ini belum nih diwajibkan, tapi kalau seandainya yang saya tahu kalau mau wisuda atau apapun namanya, kita harus menyewa dong profesor untuk mengukuhkan kalian ya. Paling tidak seorang doktor gitu ya. Nah, yang keenam, membentuk karakter dan mengembangkan diri yang seperti Bu Zakia sampaikan tadi. Karakter kalian harus dirubah, harus dibentuk menjadi seorang yang dewasa dan mempunyai pola pikir yang luar biasa dan calon pemimpin di masa depan. Oke, berikutnya. Yang ketujuh, membuka wawasan dan perluasan pengetahuan. Di sini jelas sekali memang tujuan kita kuliah yaitu untuk membuka wawasan kita yang lebih luas dan memperluas pengetahuan ya. Yang kedelapan, mendapatkan peluang kerja yang lebih tinggi. Ini sudah Bu Zakia jelaskan tadi di depan bahwa otomatis ya dengan pendidikan kita yang lebih tinggi, pekerjaan juga, peluang kerja juga kita akan dapatkan lebih luas ya dan lebih baik tentunya. Nah, misalnya kalau tamat SMA, kalau kita masuk dalam satu perusahaan, kita hanya mungkin di bagian ini aja resepsionis ya, atau kalau di bank itu kita bagian teller aja. Tapi dengan kita lulus S1 administrasi niaga ya di
Unija, mungkin kita tidak lagi di posisi tersebut. Kita mungkin lebih ke bagian yang lebih tinggi, ke lebih ke office-nya ya, atau mungkin menjadi asisten manajer atau apapun yang mungkin lebih luas ya, lebih luas dan lebih baik lagi peluangnya ya. Yang kesembilan, memperoleh kesempatan untuk menghasilkan pendapatan lebih besar. Itu juga otomatis dengan pekerjaan kita yang lebih baik, otomatis pendapatan juga lebih besar ya. Nah, yang ke-10, memperoleh relasi sebanyak-banyaknya. Ini ya Bu Zakia bisa memberitahukan karena juga pengalaman Bu Zakia ya. Kalau kita berada di sebuah kampus dan kita kuliah di dalamnya, otomatis kita mengenal yang namanya dosen ya. Kita mengenal juga teman-teman kuliah kita yang mungkin nantinya setelah lulus bisa menjadi apa saja. Nah, jadi selama kalian kuliah itu kalau bisa pertemanan itu dijaga ya, di-manage sebaik-baiknya, mencari teman sebanyak-banyaknya, jangan mencari masalah atau musuh ya, karena kita yang akan rugi. Karena di jenjang kalian sebagai mahasiswa ini tidak lagi seperti itu mungkin ya. Pemikirannya tadi dituntut dewasa dan merubah pola pikir menjadi lebih baik ya. Jadi teman-teman kita yang ada sekarang, dosen-dosen kita yang ada sekarang itu di-manage dengan baik ya. Bahwa ini adalah relasi kita selama kita kuliah ya, gitu ya. Nah, keluar kita dari lulus dari kuliah, kita juga pastinya akan mendapatkan relasi-relasi lagi yang lainnya di tempat kerja atau dimanapun kita berada yang pastinya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, gitu ya. Dan itu harus dijaga, harus di-manage supaya kita tidak sia-sia selama kuliah, ya. Jadi inti dari kuliah itu sebenarnya menambah teman ya, menambah teman. Jadi otomatis kita memperoleh relasi sebanyak-banyaknya. Yang ke-11, memberikan manfaat pada anak-anak maupun keluarga. Di sini maksudnya jika yang sudah berkeluarga, otomatis kalau orang tuanya berpendidikan tinggi, dia bisa memberikan wawasan yang baik pada anak-anaknya. Dia juga bisa memberikan kehidupan yang layak buat anak-anak dan keluarganya ya. Kenapa? Karena mungkin kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan peluang kerja yang sangat bagus dan bisa menjadi apa saja untuk mencapai kesuksesan ya. Yang ke-12, meningkatkan status sosial. Ini yang berkali-kali bisa saya sampaikan tadi di depan, bahwa dengan adanya kita menyandang gelar sarjana, otomatis status sosial kita berbeda, status sosial kita berubah ya. Nah, jadi kita merasa lebih percaya diri untuk berjalan ke depannya, untuk mencapai cita-cita itu lebih percaya diri ya, karena dengan status sosial kita sebagai seorang sarjana ya. Oke. Oke. Demikian ya materi webinar yang bisa saya sampaikan dengan tema mengapa kita harus kuliah, mengapa harus kuliah. Mudah-mudahan paparan yang singkat tersebut bisa dipahami, bisa bermanfaat ya, dan bisa menjadikan kita lebih luas lagi berpikir tentang pentingnya kuliah, terutama di zaman sekarang ya, gitu ya. Jadi kesimpulannya, kuliah memang bukan satu-satunya jalan untuk menuju kesuksesan ya. Tapi paling tidak dengan kuliah kita bisa memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada kita tidak mengikuti sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi. Seperti ya kita mendapatkan banyak teman, banyak relasi, pengetahuan, wawasan, karakter ya, perubahan karakter, pola pikir ya, peluang kerja, status sosial, dan tentunya untuk menuju kehidupan yang lebih baik ya. Demikian dari saya. Jika ada yang bertanya, dipersilakan.
Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Zakia atas pemaparannya. Jadi kesimpulannya, kuliah merupakan salah satu menuju kesuksesan karena bagaimanapun, kuliah sangat penting untuk menambah keterampilan, pengetahuan, dan juga wawasan yang menunjang karir ke depannya. Jikapun ada orang sukses tanpa kuliah, itu hanya segelintir orang dengan usaha yang jauh di atas rata-rata orang biasa. Untuk selanjutnya, pemaparan dari Saudara Archie, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Di zaman modern ini, apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan tanpa kuliah? Jawabannya ada. Ada beberapa opsi atau beberapa pilihan yang dapat kita lakukan tanpa harus kuliah. Next, ya. Kegiatan yang bisa dimulai tanpa kuliah, kegiatan yang pertama adalah bisnis online. Dalam memulai bisnis online, kita tidak harus mendapatkan gelar terlebih dahulu, dan kita semua bisa belajar melalui YouTube atau media sosial lainnya. Maka dari itu, bisnis online menjadi opsi pilihan pekerjaan yang cocok jika kita tidak bisa melanjutkan pendidikan ke universitas. Ketika kita baru memulai bisnis online, tentu saja kita hanya memiliki modal yang sedikit. Maka dari itu, kita bisa menjadi seorang reseller ataupun dropshipper. Apa itu reseller dan dropshipper? Sederhananya, reseller adalah seseorang yang menjual produk orang lain. Sedangkan dropshipper adalah seseorang yang menjual barang orang lain namun menggunakan nama pribadinya. Bila ada yang bertanya usaha online apa yang paling laris, bisa dibilang inilah pilihan yang paling diminati dan mudah dilakukan. Karena apa? Karena kita tidak perlu repot-repot memikirkan konsep bisnis atau bahkan membuat produk dan mengumpulkan stok produk. Hanya cukup melakukan 5 langkah. Yang pertama, temukan barang yang akan dijual. Yang kedua, buat akun di situs penjualan. Yang ketiga, buat akun media sosial. Yang keempat, promosikan produk yang akan dijual. Dan yang kelima, jika kalian memiliki modal yang cukup dan berani mengambil resiko, kalian dapat membuat produk sendiri dan langsung memasarkannya di toko online. Pilihan yang kedua ialah bekerja. Bekerja juga menjadi pilihan jika memang tidak bisa melanjutkan ke jenjang universitas. Ada beberapa pekerjaan yang hanya membutuhkan ijazah SMA, seperti customer service, kasir, data entry, operator produksi, dan lainnya. Tetapi di era industri 5.0, pekerjaan makin beragam jenisnya jika kita dituntut untuk memperoleh ijazah universitas lagi. Maka dari itu muncul pekerjaan berdasarkan hobi atau keahlian khusus yang dimiliki seseorang seperti atlet, fotografer, penulis, influencer, programmers, dan content creator. Dari hal tersebut, kita tahu bahwa semua tidak harus dilakukan dengan kuliah. Dapat juga dilakukan tanpa kuliah. Bukan berarti kuliah itu tidak penting. Hanya saja ini berlaku untuk seseorang yang mengalami kesulitan dari segi biaya untuk kuliah. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang lebih cocok untuk para lulusan universitas. Yang ketiga, freelancer. Freelancer adalah seorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen kepada majikan dalam jangka waktu yang panjang. Di zaman modern ini, bekerja tidak harus diatur dengan waktu, dan kita bisa belajar sesuatu keahlian secara otodidak berdasarkan buku atau media sosial yang bisa kita pergunakan untuk bekerja, seperti video editor, voice over, analis, programmer, copywriter, web developer, web designer, dan lainnya. Next. Peranan mahasiswa dalam masyarakat. Apakah kuliah tetap penting bagi masyarakat di zaman sekarang? Meskipun begitu, kuliah tetap penting karena apa? Karena masyarakat dan negara membutuhkan peran mahasiswa, diantaranya 1. Mahasiswa sebagai agent of change.
Peran mahasiswa sebagai agent of change ini barangkali yang paling sering disuarakan mahasiswa saat melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui serangkaian aksi. Mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan menyuarakan aspirasi masyarakat. Apabila ada yang salah dengan pengelola negara ini, peran mahasiswa sebagai agen perubahan harus muncul. Itulah sebabnya mahasiswa kerap melakukan gerakan-gerakan mahasiswa melalui berbagai aksi di lapangan. Banyak orang mengira aktivitas demonstrasi mahasiswa misalnya sebagai kegiatan sia-sia ditunggangi kepentingan politik. Padahal sebenarnya inilah fungsi utama mahasiswa, yaitu sebagai agent of change, melakukan gerakan perubahan yang berpihak kepada masyarakat. Gerakan mahasiswa ada yang bersifat intelektual dan ada yang sifatnya aksi di lapangan. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, keduanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. 2. Mahasiswa sebagai moral force. Moral force adalah gerakan yang bertumpu pada nurani luhur dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter yang baik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya, di mana karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Bisa dibayangkan jika kalangan intelektualnya memiliki moral yang tidak beradab, maka negara ini akan salah urus. Para pejabat yang berakhlak didahului oleh sosok mahasiswa yang mengerti dengan perannya sebagai moral force. Yang ketiga, mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control merupakan peran yang penting dan signifikan di masyarakat. Mengapa mahasiswa melakukan upaya kontrol terhadap kondisi pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat misalnya? Sebab ini adalah bagian dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Upaya kontrol yang dilakukan mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada, tidak tergadai dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. Faktanya memang terkadang banyak mahasiswa yang melupakan peran ini. Suara kontrolnya hilang karena idealismenya tergadai dengan materi. Dan yang terakhir, mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock diharapkan menjadi manusia-manusia yang tangguh, yang memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji, sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun mendatang. Bagaimana mungkin mahasiswa bisa menjalankan peran yang lainnya jika dari segi akhlak dan perilaku tidak mencerminkan nilai intelektualnya? Kecerdasan intelektual semestinya diimbangi dengan kondisi akhlak yang baik, sehingga nantinya akan tumbuh generasi pemimpin Indonesia yang berkualitas. Terima kasih. Sampai sini dipersilahkan, ada yang ingin bertanya? Terima kasih kepada Saudari Archie atas pemaparannya. Jadi kesimpulannya, ada beberapa opsi jika kita tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu bisa dengan melakukan bisnis online, bekerja ataupun freelance. Meskipun begitu, kuliah tetap penting karena masyarakat dan negara membutuhkan peran mahasiswa. Baik, untuk acara selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Saya Bu, mau bertanya Bu. Iya, siapa ini? Dicatat ya. Siapa namanya tadi? Saferus Bu. Oh iya, gimana? Apa yang harus dihindari seseorang saat memutuskan untuk kuliah? Apa yang harus dihindari pada saat orang akan kuliah?
Itu ya yang paling utama ya. Ini sebenarnya banyak sekali laporan-laporan dari teman-teman saya ya, yang teman-teman saya yang memiliki anak-anak ya yang mau melanjutkan pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu kuliah. Nah, mereka ini rata-rata gini, kalau orang tuanya mengarahkan untuk dia memasuki jurusan ini gitu ya. Nah, ada yang mengikuti anjuran orang tua, ada yang tidak bisa menolak ya, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kalau seseorang ingin berkuliah, harus ini tadi yang seperti Bu Zakia sampaikan di awal bahwa harus sesuai dengan minat kita, sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ada di mana kita ini? Mau kuliah di mana? Terus jurusan apa? Itu harus kita yang menentukan, bukan orang tua, bukan ikut-ikutan teman ya, bukan karena gengsi-gengsian dan sebagainya. Itu sangat tidak bermanfaat, sangat tidak membantu. Jadi masukan dari orang tua, teman dan sebagainya kita ambil kalau itu bisa menambah positif diri kita. Tapi keputusan mutlak tetaplah diri kita, karena yang menjalani kita ya kan, yang kemampuan kita tuh bisa nggak kalau seandainya gini ya, umpamanya orang tua nyuruh kita kuliah di teknik, umpamanya teknik elektro aja biar jadi insinyur. Orang-orang dulu kan senang nih kalau anaknya jadi insinyur dan sebagainya ya, atau jadi dokter aja. Nah, mungkin dia ada biaya dan sebagainya, dia ingin anaknya jadi dokter dan sebagainya ya. Tapi ternyata si anak merasa passion saya bukan di situ, bakat saya bukan di situ, minat saya bukan di situ, dan kemampuan otak saya bukan di situ. Itu tidak apa-apa. Kalian utarakan dengan baik, tidak usah kasar atau tidak usah arogan dan sebagainya, sampaikan saja. Karena kuliah itu tidak sebentar, perlu waktu yang lama, perlu biaya yang besar. Sayang kalau sia-sia karena saya tidak minat, karena saya tidak berbakat dan saya tidak punya kemampuan pikiran atau otak ya, kuliah di sana. Bukan berarti saya bodoh, tapi saya lebih nyaman kalau saya kuliah mungkin di ekonomi atau hukum atau desainer atau apapun namanya ya. Banyak sekali sekarang jurusan-jurusan di zaman sekarang. Kalau di zaman Zakia kan terbatas banget ya jurusan-jurusannya. Jadi itu jawaban saya, bahwa kalau ingin kuliah, tanya dulu di hati kita, tanya dulu diri kita, minatnya di mana, bakatnya di mana, kemampuan kita sampai di mana. Jangan karena orang lain, jangan karena orang tua. Itu aja. Ada lagi? Saya Bu, William Bu. Ya. Apakah ada manfaatnya Bu kalau kita kuliah sambil bekerja Bu? Kalau bicara kuliah sambil bekerja, itu manfaatnya sangat besar ya. Otomatis saya kalau Zakia bisa ngasih reward itu lebih tinggi daripada orang yang hanya kuliah saja. Bukan berarti mengecilkan orang yang hanya kuliah saja. Mungkin dari segi waktu atau pekerjaan, waktu dia tidak bisa membagi atau dia tidak mempunyai belum mendapatkan pekerjaan atau tidak bisa untuk pekerjaan kalau belum selesai dari S1-nya gitu ya. Itu sangat manfaat. Apalagi kalau jurusan yang diambil itu kita sesuaikan dengan pekerjaan kita. Jadi kita otomatis ya di pekerjaan kita bisa jalan, terus ilmu pengetahuannya kita ambil di saat kita kuliah. Jadi kita bisa ilmu tersebut bisa kita kembangkan atau kita masukkan ke dalam pekerjaan kita. Jadi kita menambah skill kita ya, menambah wawasan kita, menambah pekerjaan kita menjadi lebih baik gitu loh. Jadi dua-dua jalan ya, asal kita bisa membagi waktu, waktu ya, terutama waktu dan ini biaya ya, apakah bisa nih pendapatan kita di pekerjaan untuk biaya di kuliah itu harus dipikirkan. Jangan sampai kita karena emosi kita ingin bekerja sambil kuliah, bukan kita mendapatkan kedua-duanya, tapi kita malah tidak jalan dua-duanya. Pekerjaan terbengkalai, kuliah pun tidak jalan. Itu sangat disayangkan. Jadi harus bisa
mengatur waktu sebaik-baiknya, dan kalau bisa jurusan yang diambil sesuai dengan pekerjaan kita agar dua-duanya berjalan dengan baik dan hasilnya menjadi luar biasa. Itu aja dari saya. Terima kasih, Bu. Pertanyaan berikutnya, barangkali ada yang masih ingin bertanya. Saya, Bu. Oke, David ya. David Christian. Gimana pertanyaannya? Bingung cara memilih jurusan dan perguruan tinggi yang tepat. Bagaimana solusinya? Oke. Nah, bingung memilih perguruan tinggi yang tepat dan bagaimana solusinya. Nah, seperti pertanyaan siapa tadi ya, itu hampir sama jawabannya. Pertama, kita itu sebelum kita kuliah, kita tanya dulu ke diri kita. Minat kita tuh apa, gitu? Kemampuan kita tuh apa? Bakat kita di mana, ya kan? Nah, terus jurusan apa nih yang cocok buat kita? Yang kalau seandainya kalau saya kuliah di sini tuh manfaatnya buat saya apa? Terus apa? Setelah lulus kuliah dengan saya menyelesaikan itu harus dicari tahu dulu ya, sampai sedetail itu, gitu. Nah, terus perguruan tingginya juga kita harus pikirkan mau masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, karena bahkan ada memang yang tidak ikut PTN tapi langsung PTS saja dengan alasan yang masing-masing mempunyai alasan sendiri-sendiri ya. Mungkin kalau dia kuliah di PTN dia harus kos atau dia harus pindah keluar kota dan sebagainya. Tapi kalau dia kuliah di PTS, mungkin PTS tersebut dekat dengan rumahnya. Jadi dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi apa lagi ya, tidak bisa ya dengan orang tua dan sebagainya, itu tidak apa-apa loh, jadi pikiran juga ya. Jadi ada PTS dekat rumah, tidak jauh dari orang tua, tidak banyak biaya, tapi bagus. Dan jurusannya itu sesuai dengan minat saya, dengan bakat saya gitu ya, dengan kemampuan saya. Itu tidak apa-apa, kita tuh bebas lah memilih ya. Karena kalau Bu Zakia mengartikan PTN, PTS, tidak semua orang bisa masuk PTN. Kalau jumlah orangnya 1.000, sedangkan PTN seluruh Indonesia hanya bisa menampung 200 orang. Nah, terus yang 800 mau kemana? Pastinya kan PTS. Nah, disinilah kita memilih PTS yang sesuai dengan kondisi kita. Seperti tadi, tempatnya ya, biayanya, jurusannya itu harus jadi pikiran kita. Oke, itu ya. Jadi harus sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan agar biaya yang kita keluarkan, waktu yang kita keluarkan yang tidak sedikit ya, 4 tahun itu bukan waktu yang sedikit, itu tidak sia-sia dan kita bisa lulus dengan baik. Itu demikian dari saya. Saya Nide Sakmade Ayu ingin bertanya, selain kuliah, kegiatan apa yang wajib mahasiswa ikuti? Terima kasih. Selain kuliah, kegiatan apa yang wajib mahasiswa ikuti? Kegiatan yang wajib mahasiswa ikuti, yang pertama bisa organisasi, kepanitiaan lomba, UKM, magang, kerja part-time, dan asistensi. Ada lagi? Saya Delianti Pratiwi ingin bertanya tentang apa saja yang harus dilakukan saat menjadi mahasiswa. Apa saja yang harus dilakukan saat menjadi mahasiswa? Aktif di dalam kelas, membiarkan diri dengan aplikasi dan teknologi dasar dalam perkuliahan seperti Zoom, Excel, PowerPoint, Word, dan Siakat. Belajar public speaking, di mana public speaking itu berbicara di depan umum. Terus temukan cara belajar yang paling ideal dan menjaga kesehatan. Ada lagi pertanyaan terakhir? Saya ingin bertanya, saya Adam Razikal Hanif. Apa perbedaan sekolah dan kuliah? Perbedaan sekolah dengan kuliah. Waktu dan tempat belajar di kampus itu biasanya lebih fleksibel.
tanggung jawab lebih besar, cara belajar yang berbeda, tugas yang lebih banyak, belajar secara mandiri. Terima kasih banyak kepada Ibu Zakia dan Aci untuk waktu dan juga pemaparannya yang telah diberikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang di-share bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu. Semoga sehat selalu, sampai bertemu lagi. Dan saya Sylvia Mudiyudantara, saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Terima kasih Sylvia. Dan saya juga ingin berterima kasih untuk para pembicara, kepada Ibu Zakia Zahra, dan juga kepada Arci Raka Rahman, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.